Hai semua, jumpa lagi bersama saya Kevin di acara The Curious Kevin. Kali ini kita sudah ada di episode ke-68, di mana ini akan menjadi pergerakan yang cukup baru gitu ya. Karena selama ini 67 episode, 2 episode itu sudah memakai video ya, tapi cukup pendek. Dan ini adalah episode ke-68 yang kita akan coba menjadikan formatnya dengan video podcast. Oke, semoga ini bisa menjadi suatu pergerakan yang baru dan bisa menarik buat kamu. Oke, untuk episode ke-68 ini judulnya adalah bagaimana kita berfokus pada apa yang kita miliki dan bukan pada apa yang kita inginkan. Karena seringkali itulah yang menjadi hal yang membuat hidup kita terasa lebih sulit daripada biasanya. Penasaran? Tonton sekarang. Fokus ya. Fokus pada apa yang kita inginkan itu gampang. Tapi fokus pada apa yang kita miliki itu cukup menantang. Apalagi kita dididik di masa yang kompetitif seperti ini. Masa-masa yang dimana kita tuh kalau nggak begini, kalau nggak begitu, nggak lebih dari dia, nggak lebih dari ini, si A, si B, si C, si D, si E, sampai Z gitu ya. Kita akan merasa ketinggalan. Kita akan merasa bahwa kita tuh belum mencapai satu achievement sebagai seorang manusia. Ya, somehow itu good. Good kenapa? Karena gini, ketika kita mudah berpuas diri terhadap keadaan ya, ketika kita dengan gampang merasa, udahlah, udah cukup, udahlah, udah beres, itu akan membuat kamu jadi kurang daya saing. Dan ketika kamu kurang daya saing, kamu akan cenderung dalam tanda kutip akan mudah untuk ketinggalan. Baik itu dalam studi, pekerjaan, pencapaian pribadi. Terutama untuk orang-orang yang ada di sekitaran umur-umur kita atau umur-umur kalian masing-masing. Mungkin kalau pas ketemuan udah cerita, saya udah punya ini sekarang. Terus nanti si A ngomong, oh masa saya udah punya ini punya itu. Si B ngomong lagi, si C ngomong lagi. Membuat kamu menjadi semacam kayak, duh kok aku belum kayak gini ya. Kok aku belum kayak gitu ya. Membuat kamu jadi sulit gitu loh untuk menerima keadaan kamu. Dan memang itu bisa dipandang dengan dua sisi yang berbeda. Ada satu sisi yang merasa bahwa kamu harus berusaha untuk bagaimana supaya kamu bisa mencapai apa yang orang lain capai. Kesuksesan bekerja, ya. Mungkin dalam membina keluarga itu jadi keluarga yang baik. Lalu kesuksesan studi. Mungkin kalau nilai kita masih bisa discuss lah ya, tapi bagaimana kita pencapaian studi itu benar-benar ada impact-nya ke masyarakat, itu kan akan menjadi sesuatu yang perlu kita capai dan kita terdorong untuk itu. Itu adalah semangat yang bagus di satu sudut pandang ketika kita sedang berada dalam perbandingan dengan orang lain. Tapi di sisi lain, kalau itu membuat kamu jadi minder, jadi males, jadi merasa ya udahlah emang kayak gini mau gimana, itu cenderung akan membuat kamu jadi males dan akhirnya kamu nggak berkembang. Setelah kamu nggak berkembang, kamu nggak akan diem di tempat dan kemudian akan marah sama keadaan seolah-olah kok keadaan tidak mendukung kamu padahal kamunya nggak bergerak. Gitu ya. Jadi memang ada dua hal, dua pandangan yang bisa timbul dari satu situasi. Tapi ada pandangan ketiga. Ya, apa itu pandangan ketiga? Pandangan ketiga adalah ketika kamu melihat situasi itu, kamu ada di sisi tengah. Ya, kalau di sisi kanan tadi kamu semangat mengejar, kalau di sisi kiri kamu merasa ya udahlah gini aja nggak apa-apa, udah nggak peduli deh gue, atau mungkin udah nggak peduli deh saya. Tapi ada sisi di tengah dong. Sisi di tengah itu apa? Sisi di tengah itu adalah ketika kamu bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang sembari kamu mengejar apa yang ingin kamu capai. Apapun itu, baik itu seperti tadi, kesuksesan belajar, kesuksesan karir, untuk kebahagiaan keluarga dengan pasangan dan sebagainya. Itu kan akan menjadi hal yang perlu kamu capai juga. Tapi di sisi lain kamu akan belajar untuk bersyukur dengan keadaan sekarang. Kenapa penting seperti itu? Karena saat ini waktu rekaman ini dibuat, ini kan tanggal berapa ya? 1 Juli ya, 1 Juli 2021. Di mana rekaman ini kan dibuat bertepatan dengan di mana di Indonesia akan ada lagi, di sebagian tempat akan ada lagi yang namanya pengetatan untuk pembatasan.
yang memang secara tidak langsung atau langsung memberikan dampak yang kebanyakan kurang bagus untuk banyak elemen masyarakat. Dan ketika itu kurang bagus, kita akan tenggelam dalam dua keadaan juga. Di mana keadaan pertama adalah kita akan cenderung untuk menyalahkan semua pihak. Kita akan cenderung menyalahkan orang-orang yang kita rasa mereka itu mengganggu, menghambat, merepotkan kita. Seperti itu. Kita merasa seperti itu karena keadaan seperti ini. Kita akan menyalahkan orang lain, entah itu dari pemimpin negara, entah itu dari pejabat kampung dan sebagainya, atau orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, keluarga orang lain, atau orang lainnya bahkan kita tidak kenal. Kita akan cenderung lebih mudah untuk menyalahkan karena kondisi seperti ini. Gitu ya, itu adalah yang pertama. Padahal kita semua punya tujuan yang sama, bagaimana kita ini ingin melewati masa-masa ini sehingga kita bisa berkumpul kembali, kita bisa menikmati hidup seperti sebelum masa ini ya, sebelum masa yang menantang ini, tapi dengan adjustment atau dengan perubahan tertentu seperti lebih menjaga kebersihan, lebih mencintai alam, dan bagaimana kita juga bisa menggunakan produk dengan lebih bijaksana gitu ya. Itu adalah satu sisi. Sisi yang lain adalah ketika kita dalam masa seperti ini, kita itu cenderung akan berpikir lagi, oke, kalau keadaan seperti ini, kira-kira apa yang saya bisa lakukan dan apa yang bisa saya syukuri sekarang dengan keadaan seperti ini hari ini. Cukup sulit untuk bersyukur di masa sulit seperti ini ya. Masa yang menantang seperti ini. Karena mungkin beberapa dari kamu yang mendengarkan atau menonton video ini mungkin merasa kayak, ya kamu kan ngomongnya gampang, kamu kan ngomong cuma ngomong doang, kamu nggak tahu situasi kita. Justru itulah karena kita sama-sama ada di situasi ini, maka kita mencoba, bukan sibuk memikirkan, oh saya tuh inginnya begini, tapi nggak bisa karena dihalangin, dibatasin, jadi akhirnya nggak kecapai. Berarti bukan salah saya, ini salah penghalangan. Nggak gitu juga konsepnya, gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita diberikan suatu halangan yang sebenarnya adalah untuk kita sendiri, ya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa memang ada beberapa hal yang kurang sesuai di luar sana. Tapi sekali lagi, yang perlu diketatkan adalah kita ini nggak bisa ngontrol respon orang. Kita tuh nggak bisa ngontrol bagaimana mereka bersikap, mereka berbuat. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dan bagaimana kita bersikap dan berbuat. Ketika kita dihalangi dalam pekerjaan, mungkin dalam pekerjaan itu karena pekerjaan kita ini terbatas ya, mungkin harus kerja dari rumah, harus beberapa jamnya dibatasin atau beberapa yang ditutup, akan ada timbul bagaimana kamu bisa bersyukur bahwa setidaknya hari ini kamu masih punya kerjaan. Ini benar-benar satu hal yang terutama banget untuk para kita pekerja, saya juga pekerja anyway ya. Bagaimana kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih punya pekerjaan. Dan sampai hari ini dari gaji kita, mau berapapun gaji kita, bersyukurlah bahwa kita adalah orang-orang terpilih yang bisa menggerakkan roda perekonomian dengan kemampuan kita sendiri-sendiri. Gak perlu yang sampai muluk-muluk, gak perlu yang sampai membantu perekonomian, misalnya kayak membantu membangkitkan Bali contohnya, itu kan gede banget. Tapi dari kita bisa kayak doing charity, social work ya, atau pekerjaan sosial misalnya, simple as kayak kasih orang-orang di jalan yang memang mereka bekerja gitu loh. Contoh paling gampang mungkin loper koran, penjual koran yang bahkan kayaknya mungkin beberapa udah jarang baca, tapi kita beli atau mungkin kita bahkan nggak beli, kita kasih some amount of money gitu untuk dia lebih semangat bekerja dan sebagainya. Kita beri orang-orang yang memang di lapangan bekerja gitu ya, sebagai bentuk apresiasi bahwa oke, mungkin kemampuan kerjanya tidak sehebat kamu, mungkin kemampuan kerjanya tidak sepintar kamu, tapi mereka tetap berusaha di bidang mereka masing-masing dan mari kita hargai itu, mari kita bantu mereka. Jadi itu yang mesti kita syukuri yang pertama, bahwa kita yang masih bekerja, kita masih diberi kesempatan untuk bekerja dan membantu orang lain. Lalu bagaimana dengan yang nggak bekerja, yang harus kehilangan pekerjaan dengan alasan apapun, terutama kalau alasannya pandemi gitu ya. Mesti gimana gitu kan, sedih banget.
Bukan tidak mungkin bahwa seorang manusia ketika dalam keadaan dia harus mengalami berbagai tekanan yang ditimbulkan oleh pihak eksternal ya, bukan dari dia sendiri. Beda ya. Kalau ditimbulkan oleh pihak eksternal, misalnya kamu bekerja tapi perusahaanmu itu harus merampingkan jumlah karyawan karena saat ini kondisi untuk bayar karyawan kurang bisa lancar. Lain ceritanya, karena itu kondisi eksternal. Kalau kondisi internal adalah ketika kamu punya pekerjaan tapi kamu males gak ngerjain atau kamu hanya pangku tangan dan mengharapkan diberi. Sulit ya, apalagi di usia-usia produktif di mana kebanyakan pendengar saya ini kan atau penonton ya, itu kan umurnya udah sekitar 20 ke atas, 22 lah ya, 22 ke atas. Dan mayoritas kebanyakan udah mulai coba usaha-usaha sendiri. Entah jualan di online shop ya, macam-macam di kayak di Tokopedia, di Shopee, JDID, kayak gitu, atau Lazada. Atau bahkan orang-orang muda ini ya, dan orang-orang yang umur juga mereka jualan. Entah itu lewat online, di ojek-ojek. Kan sekarang ojeknya ada beberapa ya, ada di Gojek ada, di Grab ada, di Shopee Food ada, InDriver juga. Jadi memang ada usaha-usaha yang dilakukan orang-orang ini. Jadi ketika kamu mengalami hal yang terjadi karena eksternal ya, bukan karena kamu sendiri. Kalau karena kamu sendiri yang kurang upaya, ya kamu harus berupaya dengan jalan-jalan yang tidak melanggar hukum tentunya ya. Kamu berupaya untuk mencoba berbisnis, kamu berupaya untuk mungkin jadi reseller, mungkin bantu teman atau saudara jualan. Mungkin kamu selama ini punya ide yang belum terrealisasikan dan kamu akan coba jual. Mungkin kamu selama ini mau misalnya nih ya, sekarang apa sih yang orang-orang butuhkan? Sekarang apa sih yang kira-kira orang cari? Orang lagi banyak di rumah nih, kita butuh apa? Kita butuh entertainment mungkin. Kita butuh semacam kayak orang-orang yang bisa disinfect the whole house. Bisa disinfect untuk rumah-rumah, disinfect untuk tempat-tempat kerja, atau mungkin yang harus kerja dari rumah ya, supaya rumahnya lebih aman, lebih sehat. Itu ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil gitu loh. Ketika manusia dalam tekanan, kalau dia niat dan mau berusaha pasti ada jalannya, percaya. Memang gak gampang, bukan hari ini ngomong terus besoknya langsung kerja ketemu duit, gak. Tapi ketika kita lihat ke depan, kita bersyukur bahwa ternyata ketika kita kehilangan pekerjaan, kita dibukakan jalan lain. Memang gak mudah, bukan situasi yang mudah di mana kamu sih ngomongnya gampang, aku udah gak kerja berapa bulan bla bla bla. Oke, saya minta maaf kalau memang terkesan tidak mengerti. Tapi orang-orang yang tidak bekerja pun saat ini, kalian adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena siapa tahu dengan jalan yang diberhentikan, ya diberhentikan dalam pengertian kamu terpaksa berhenti karena alasan apapun ya. Mungkin terutama karena alasan pandemi, kamu dimampukan untuk mungkin sebenarnya adalah waktumu untuk mulai usaha sendiri. Waktumu untuk mulai usaha yang lain. Waktumu untuk bersyukur bahwa oke, saya diberikan waktu untuk merealisasikan, mewujudkan apa yang dulu sempat terhenti karena sibuk kerja. Hobi-hobi kamu, misalnya kamu suka buat, mungkin ya kalau yang sekarang lagi famous kan buat clay kayak gitu, buat kesenian, kerajinan. Dengan bantuan online shop ya, dengan edukasi yang udah banyak banget di media sosial, kamu pasti bisa. Memang nggak mudah, memang nggak gampang, tapi selama kita berusaha dengan niat tulus ya, niat tulus, dan juga kita bersyukur bahwa kita diberikan kemampuan-kemampuan itu, kamu bisa dengan rasa syukur itu berangkat untuk maju mencapai apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi bacaan hari ini tuh sebenarnya lebih menekankan kepada ketika kita ada dalam satu keadaan, adalah lebih baik kita bersyukur dulu atas apa? Kesehatan yang diberikan. Atas apa? Kalau mungkin pun ada sakit, kita bersyukur bahwa rasa sakit ini mengizinkan kita untuk kembali menghargai kesehatan kita. Belajar untuk menghargai kesehatan kita. Untuk kita yang di rumah saja, kita bersyukur bahwa apa? Kita masih di rumah. Diberikan tempat untuk berlindung, punya tempat untuk berteduh dari panas dan hujan. Dan ketika kamu punya pekerjaan yang harus tetap di luar sana, karena kamu esensial, kamu adalah petugas kesehatan, kamu adalah pegawai supermarket, orang-orang yang atau mungkin kamu yang nonton ini adalah orang-orang yang kerja di SPBU atau bahkan satpam.
orang-orang esensial. Kalian bersyukur bahwa pekerjaan-pekerjaan kalian ini akan menyelamatkan banyak orang. Baik itu dalam segi ekonomi, baik itu dalam untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kesehatan, bahkan yang untuk satpam untuk menjaga keamanan, SPBU untuk menggerakkan perekonomian dan sebagainya. Peran kalian, meskipun kelihatannya kecil, tapi percayalah bahwa ketika kamu bersyukur atas peran yang sudah dipercayakan kepada kamu, kamu bisa membawanya ke tempat yang lebih besar. Asal kamu memang benar-benar niat dan peka terhadap kesempatan yang baik. Karena tidak semua kesempatan itu baik ya. Ada kesempatan yang akhirnya membuat kamu jadi jatuh, ada kesempatan yang membuat kamu jadi semacam kayak lengah dan akhirnya lolosan ya, dalam tanda kutip kelolosan, akhirnya kayak mengalami hal yang malah nggak enak. Ambillah kesempatan yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik dalam bisa memberikan apa yang perlu kamu dengar, bisa menjadi bagian dari network kamu, jaringan pertemanan kamu. Saringlah informasi-informasi yang menurutmu berguna dan bagikan itu kalau memang perlu. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah. Karena apa? Ketika kamu membagikan sesuatu yang nggak perlu dan membuat orang lain merasa kayak kamu tuh jadinya kayak semacam kok orang ini suka bagi-bagi informasi yang nggak jelas gini ya, itu kan membuat kamu jadi jelek juga gitu loh. Jadi harapannya adalah dengan podcast kali ini memang kesannya kayak kemana-mana gitu ya. Ini harusnya kan ceritanya kan fokus pada yang kita milikin, kok kemana-mana, kok tentang pekerjaan, kok tentang ini dan itu. Tapi itulah yang memang jadi cakupan pelebarannya. Kalau kamu bisa bersyukur dan berfokus dengan apa yang kamu miliki saat ini, keluarga, ya, keluarga baik itu orang tua, adik-adik, suami atau istri atau anak dan sebagainya. Teman-teman. Teman-teman seperti apa? Teman-teman yang bisa membawamu ke arah yang lebih baik. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghidupi keluargamu, membantu perekonomian. Dan juga mungkin rumah atau kos-kosan atau apartemen atau bahkan losmen atau mungkin bukan losmen kali ya, mungkin kos-kosan, kalau rumah petak, it's okay gitu loh. Karena ketika kita mensyukuri atau mungkin kamu punya kendaraan entah itu motor, mobil, sepeda, kayu dan sebagainya. Ketika kita bisa berfokus dan bersyukur bahwa apa yang dipercayakan kepada kita sekarang dan kita sembari bersyukur kita mengupayakan kalau kita ingin ada taraf kehidupan yang lebih naik ya. Yang mungkin yang naik sepeda pingin naik mobil, yang naik mobil pingin punya mobil yang lebih bagus, yang punya rumah pingin punya rumah yang lebih gede, yang punya pekerjaan gajinya misalnya 1 digit pinginnya 2 digit supaya bisa nyokolahin anak, mungkin bisa sekolah sendiri atau untuk bantu orang tua, untuk juga misalnya mau buka-buka bisnis atau mungkin untuk sosial juga. Apapun itu, ketika kamu berfokus pada yang kamu miliki sekarang, bersyukur pada apa yang kita miliki sekarang, dan kita berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, percayalah bahwa hidupmu akan jauh lebih bersemangat dan membuat kamu akan lebih jeli untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Terutama meskipun kita sedang dipatasi seperti sekarang. Ya, memang nggak mudah untuk cari, tapi percaya ada gitu ya. Gunakan nih kotamu yang banyak itu. Kamu kan mungkin sekarang udah beli kota banyak atau udah langganan wifi ya, langganan wifi, udah ada akses internet yang cukup masif ya, cukup banyak gitu. Coba gunain. Kalaupun misalnya kamu suka nonton YouTube, cari deh video-video di YouTube yang misalnya cara membuat beras kencur atau buat jamu. Kamu coba kamu jual di teman-teman kamu, atau nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah teman-teman, tetangga kanan kiri kamu kalau memang kamu dekat bertetangga, atau kalau kamu punya kapasitas, kamu bisa jadi supplier untuk misalnya toko-toko kecil di dekat tetangga kamu, atau bahkan kalau kamu males ya, bisa juga masuki di online juga gitu loh. Jadi banyak jalan ketika kamu mau berusaha dalam keadaan yang memang kesannya kayak gini, dibatasin, mau apa-apa susah, mau keluar juga takut gitu ya. Tapi percayalah bahwa ketika kita dalam keadaan seperti ini, kita adalah orang-orang yang dimampukan, dilatih untuk menghadapi masa seperti ini, untuk menjadikan kita lebih tangguh gitu ya, untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih tangguh, baik itu untuk keluarga kita maupun pasangan kita, untuk pekerjaan kita dan sebagainya. Oke, tetap berfokus pada apa yang kamu miliki sekarang dan tetaplah berusaha untuk mencapai apa yang kamu inginkan, yang pastinya tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan tetap ada di jalan yang baik dan benar.
gitu ya. Semua untuk kita semua, dan Kevin harap ini bisa menjadi podcast pertama ya, alias sebenarnya kalau video yang pertama, tapi kalau podcast sendiri udah yang ke-68. Berharap adalah bahwa tetap kita jaga diri kita masing-masing. Kita nggak bisa mengendalikan orang luar, kita nggak bisa mengendalikan respon orang lain terhadap situasi. Yang bisa mengendalikan ya orang-orang yang punya kuasa lebih di atas itu ya, seperti pemerintah dan sebagainya. Kita sebagai orang-orang awam ya, kita jaga diri kita sendiri, kita jaga keluarga kita jaga pasangan kita jaga mungkin teman-teman kita sesama pegawai, atau mungkin kalau kamu adalah seorang pengusaha, kamu juga jaga, kamu apresiasi pegawai-pegawaimu dengan memberikan apa yang mereka butuhkan saat ini, baik itu mungkin untuk asupan gizi, untuk vitamin, untuk kepastian kesehatan mereka, karena itulah saat ini yang penting. Dan juga bagaimana bisa menemukan kira-kira apa sih ide-ide untuk bekerja di masa mendatang tuh yang lebih efektif seperti apa. Kalau selama ini kita udah percaya dengan metode ini, ternyata ketika di masa seperti ini pandemi kurang efektif, kita efektifkan lagi dengan cara seperti apa. Oke. Memang gak mudah, tapi percayalah ketika kita niat, kita tulus, dan memang kita sudah ya, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, dan kita mau maju, maka percayalah bahwa akan banyak jalan yang dibuka buat kamu, maka banyak jalan yang akan tersedia buat kamu asal kamu berusaha dan tetap ada di jalan yang baik dan benar. Oke. Demikian podcast kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat buat kamu semua, dan semoga podcast ini bisa menjadi suatu titik temu dari mungkin masalah yang kamu hadapi. Mungkin kamu saat ini belum ada pekerjaan, atau baru saja kehilangan pekerjaan, atau mungkin saat ini kamu dalam keadaan kayak was-was ya dengan banyaknya berita di media, teman-teman juga mungkin share hal-hal yang malah kesannya kayak kurang mendukung, apalagi ditambah dengan berita-berita yang tentang pembatasan dan sebagainya yang buat kamu jadi agak was-was, atau mungkin kayak khawatir dan ada kecewanya juga karena kamu bekerja di sektor tertentu. Tapi percayalah bahwa ini semua terjadi bukan karena suatu hal yang memang membuat kamu dipersulit, tapi memang ini akan membentuk kamu jadi orang-orang yang lebih tangguh, dan orang-orang yang saya yakin ketika kamu bisa menemukan apa yang kamu sukai dan kamu akan kerjakan asal untuk kebaikan orang lain ya, tidak melukai, tidak merugikan orang lain, maka akan ada jalannya. Tapi mulailah selalu dengan bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Bersyukurlah atas keluargamu, bersyukurlah atas pasanganmu, dan kalau yang belum punya pasangan, bersyukurlah atas kebebasanmu, dan bersyukurlah atas pekerjaanmu, dan bersyukurlah atas momen-momen di mana kamu nganggur karena kamu bisa mencari apa yang kamu inginkan, hal-hal yang kamu ingin kerjakan yang sempat terhenti. Dan untuk kamu yang studi, kiranya yang mungkin sedang liburan ya saat ini ya, atau mungkinnya kamu yang sedang studi, bersyukurlah bahwa kamu belajar dan pastikan ini bisa berguna untuk banyak orang. Sekian dari Kevin, terima kasih dan nantikan episode-episode terbarunya. Nanti mungkin bisa ada di video juga, mestinya akan mulai ya, mungkin di video juga. Tapi kalau misalnya belum, mungkin akan kembali ke format yang voice dulu ya, sambil untuk upgrading untuk kamera dan sebagainya, karena memang ini bener-bener pure banget, masih baru banget, dan memang ya berusaha untuk adjustment tentu aja. Oke, Kevin juga minta maaf kalau ada kesalahan kata yang Kevin omongkan, tidak ada maksud untuk menyakiti, dan Kevin hanya berharap apapun yang kamu usahakan asal itu di jalan yang baik dan benar, tidak merugikan orang lain, tidak melukai orang lain, dan berguna untuk baik untuk keluargamu maupun untuk orang sekitarmu, lakukan itu. Oke, agar kamu menjadi orang yang berhasil dan kita bisa menjadi perpanjangan tangan untuk membagikan berkat bagi sekitar kita, apapun kepercayaan kita, atau bahkan kalau kamu nggak punya kepercayaan tertentu, tetap semangat.